Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ustazah Hajah Nuriyah sebagai pengajar di Majelis Taklim Pengajian Masjid Al-Maghfirah di Komplek Lolok Jaya, Jakarta Timur. Terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan yaitu pertama, kenapa menuntut ilmu itu hukumnya wajib? Yang kedua, kenapa manusia suka lupa sama Allah kalau sudah diberikan kekayaan yang berlimpah? Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya kepada Ibu Hajah Nuriyah. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Ramlan yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'una diyahu sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Coba Bu Isna baca terjemahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Hajah Isna yang telah menerjemahkan daripada surah Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat untuk bisa belajar mengkaji Al-Qur'an dan mengetahui apa maksud-maksud ayat yang Allah turunkan kepada kita manusia. Alhamdulillah, tadi Ibu Hajah Ramlan sudah bertanya tentang
Mengapa kita wajib menuntut ilmu? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki kehidupan dunia tentu dengan ilmu. Orang yang menghendaki kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Orang yang menghendaki kedua-duanya sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen senang dunia, pengen senang akhirat, kedua-duanya dengan ilmu. Ilmu bisa kita dapat kalau kita baca. Kalau kita agak baca, dari mana kita tahu ilmu? Kalau belum bisa baca, tentunya kita wajib belajar baca. Kalau sudah bisa baca, kita baca. Biar apa? Dapat ilmu. Makanya di sini di surah Al-Alaq Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi sesuai dengan perintah Nabi, setiap kita memulai sesuatu yang baik harus menyebut nama Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap sesuatu pekerjaan yang mulia tidak dimulai dengan bismillah, maka putus pahalanya. Jadi kita memulai sesuatu, apalagi belajar, tentunya dengan bismillah. Belajar apa? Belajar membaca. Di sini disuruh baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan siapa di sini? Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan kita yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Pertama manusia dijadikan dari setetes air yang hina, yaitu air mani. Hina apa mulia, Bu? Hina. Ibu disuruh ngambil, mau apa kagak? Enggak. Ya. Makanya manusia nggak boleh sombong. Awwaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Manusia awalnya air mani, akhirnya bangke. Iya. Walaupun dia kaya apa, walaupun dia cantik bagaimana, ganteng bagaimana, manusia itu begitu. Awalnya air mani, akhirnya jadi bangke. Apa yang mau nemenin bangke? Kagak ada, Bu, nggak ada yang mau. Itulah manusia. Makanya jangan sombong-sombong kita jadi manusia. Betul. Ya. Betul. Iqra wa rabbukal akram. Disuruh baca biar dapat ilmu. Bacalah dan Tuhanmu lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Tuhan kita mulia apa enggak? Mulia. Ya. Alladzi dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ma lam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Makanya kalau orang mau pidato, orang suka menyebut ayat ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Maha suci Allah. Subhanaka la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang sudah diajarkan kepada kami. Yang sudah diajarkan aja belum tentu tahu, ya, apalagi yang belum diajarkan. Ya. Jadi manusia kayak gitu, kalau udah diajarin baru tahu.
Seperti Allah mengajarkan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma'i ula in kuntum shadiqin. Ya. Nabi Adam diajarin tuh nama-nama binatang, kambing, kerbau, pohon ini, pohon korma, segala macam. Malaikat nggak diajarin. Malaikat nggak tahu. Kata malaikat, ya Allah, ngapa dijadiin manusia yang manusia sifatnya suka numpahin darah, suka berantem. Sedangkan saya malaikat sangat patuh kepada Engkau ya Allah, disuruh sujud-sujud, suruh ruku-ruku, nggak pernah dia maksiat kepada Allah. Ini manusia mah kerjaannya tukang maksiat, kenapa diciptakan? Ya. Tapi Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kamu nggak tahu kecuali apa yang sudah diajarkan. Makanya kita disuruh belajar. Makanya wajib hukumnya belajar. Biar apa? Biar tahu. Biar tahu, kalau udah tahu ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Ini yang dibolehkan, ini yang dilarang. Ketika yang dibolehkan kita kerjakan, ketika yang dilarang tentunya kita tinggalkan. Itu tahunya kalau kita bisa Belajar. bisa apa? Baca. Makanya di sini Quran pertama turunnya Iqra. Manusia jangan bodoh. Manusia disuruh pinter. Ini tuh Quran pertama yang turun. Ayat yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq, yaitu perintah apa? Perintah baca. Biar apa? Biar tahu. Kalau orang kagak baca, nanti orang itu namanya sok tahu. Baca biar tahu. Kalau nggak baca, sok tahu. Ya Bu ya? Banyak nggak orang yang sok tahu? Banyak. Belum baca udah nyebarin berita. Padahal beritanya bohong. Ya Bu ya? Jadi kita wajib menuntut ilmu, hukumnya biar kita tahu. Makanya fadilah ilmu itu bagaikan apa? Bulan dan bintang. Bahkan tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang abid. Orang alim tidur, orang yang abid ahli ibadah lagi sholat. Itu setan takutan sama orang alim yang lagi tidur daripada orang yang lagi sholat. Kenapa? Karena orang bodoh mah nggak pakai digoda udah mau aja ngikutin dia. Tapi kalau orang alim, orang yang tahu pengetahuan tentang ini boleh sama Allah, ini nggak boleh sama Allah, maka yang boleh aja yang dikerjain, yang nggak boleh nggak dikerjain. Kalau setan iblis kerjanya tukang tipu. Ya kan kalau di dalam Al-Quran kalau orang infak dia bisikin, jangan infak nanti kamu miskin. Tuh kata setan. Padahal kata Allah lain kagak? Lain. Orang yang infak itu akan diganti berkali-kali lipat, beratus-ratus lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah, kalau orang yang ada ilmunya yang enggak dengerin bisikan setan, tapi dia dengerin bisikan Allah. Kata-kata Allah, firman-firman Allah. Itu jawaban yang pertama kenapa kita wajib menuntut ilmu, Bu Haji. Ya. Jadi wajib nggak menuntut ilmu? Wajib. Jadi kalau wajib itu berdosa nggak kalau kita nggak kerjain? Dosa. Orang bodoh yang nggak belajar, orang alim yang nggak ngajar, dua-duanya celaka. Ya. Yang bodoh celaka, yang alim celaka. Jadi kita jangan sampai kita celaka. Kita maunya bahagia. Siapa orang yang mau celaka? Orang alim celaka. Gak mau ngajar, gak mau kasih tahu. Man kata ma ilmu mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Ya. Jadi kalau kita tahu jangan pelit dengan ilmu. Kalau udah bisa baca suruh baca kagak mau teman-teman. Kan udah bisa nih ibaratnya nih dibaca, suruh baca nggak mau. Ya, jangan malas. Iya. Paksa. Harus baca. Kalau pengen tahu harus baca. Baca biar tahu. Orang yang nggak baca, orang yang sok tahu.
Kemudian jawaban yang kedua ada di ayat berikutnya. Ya. Ayat 6. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ya enggak balik ke belakang, lihat sejarah, baru dilahirkan dia bodoh apa pintar? Enggak tahu sama sekali, Bu. Enggak tahu apa-apa sama sekali, tapi Allah berikan dia perasaan, pendengaran, pikiran dan lain sebagainya, maka dia bisa jadi orang pintar. Ketika jadi orang pintar, kemudian dia berpikir bagaimana untuk mencari penghasilan yang banyak, untuk mencari harta yang banyak. Ya, semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih pikiran cerdas, Allah kasih otak yang cerdas, Allah kasih badan yang sehat. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya untuk mengeruk harta yang banyak. Semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu bukan karena kerjanya yang banyak. Kalau orang kaya dengan kerja yang banyak, mungkin tukang kopi yang 24 jam yang lebih kaya. Ya. Kalau orang kaya itu karena banyaknya ilmu atau titel segala macam, mungkin orang yang banyak titelnya yang kaya. Kalau kekayaan itu ya untuk orang yang kerja keras, tentu tukang batu yang lebih kerja keras yang lebih kaya. Tapi kekayaan itu sungguh Allah sudah kasih kepada manusia, kepada siapa yang dikehendaki kekayaan, kepada siapa yang dikehendaki kemiskinan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki kepada setiap manusia dan menyempitkannya. Jadi manusia hanya sekedar usaha, namun Allah yang memberi rezeki. Nah, mereka ketika sudah dikasih kekayaan malah lupa. Ya. Ar-ra'ahus aghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Kalau udah cukup gak mau ngaji, gak mau kenal sama tetangga. Betul apa betul? Banyak gak yang kayak begitu? Banyak banget tuh. Ya karena sudah tidak butuh dengan siapapun. Bahkan sama Allah pun tidak butuh. Padahal Allah yang kasih dia rezeki, Allah yang kasih dia kesehatan, Allah yang kasih dia kecerdasan. Maka dia dapat rezeki yang banyak, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang fitnah umat Nabi Muhammad adalah harta. Ujian umat Nabi Muhammad adalah harta. Likulli ummatin fitnah wal fitnatu ummati al-mal. Semua punya ujian, dan ujian umatku adalah harta. Dia bersyukur apa dia kufur. Kalau Allah mau ambil sekejap mata habis. Ya, makanya kita bersyukur biar apa? La azidan unakum, biar nikmatnya tambah, hartanya enggak hilang, kayak begitu. Bagaimana kita bersyukur? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saya dikasih harta banyak? Ya. Aplikasi bersyukur, bukti kita bersyukur, kembalikan lagi apa yang kita dikasih sama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat, kembalikan kepada Allah. Ini kita datang ngaji karena sehat, betul nggak? Kalau kita sakit bisa kita datang ngaji. Agak bisa kita datang ngaji. Artinya kita lagi bersyukur kepada Allah dikasih sehat, dikasih duit banyak, diinfakin, dikasih apa yang butuh. Artinya dia lagi bersyukur dikasih rezeki. Jadi kalau kita syukur, kita kembalikan lagi apa yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ingat, hanya kepada Tuhan kita kembali. Ya, mau kemana kita? Ya,
semuanya akan kembali kepada Allah, Tuhan kita. Dan latus alunna yauma idzin anin naim. Pasti lam di sini ya, lam taukid artinya pasti, latus alunna yauma idzin anin naim. Pasti akan ditanya pada hari itu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehatnya ditanya, nikmat rezekinya ditanya, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkata-kata, nikmat makan. Semua ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pasti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yanha. Ayat 9 ya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang masuk? Ya. Di sini Abu Jahal melarang Nabi Muhammad untuk jangan sholat, ya. Jangan ngikutin agama yang dibawa oleh dia. Mahwal Islam. Islamuddin. Islamu Huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan manusia dikala hidupnya dan dikala matinya. Jadi agama Islam itu untuk kebahagiaan pada saat hidupnya dan pada saat setelah matinya. Agama yang lain nggak janjiin kayak gitu, Bu. Tapi agama Islam li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim, pada ketika hidupnya agar bahagia dan ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan bahagia. Jangan di dunia bahagia, ketika menghadap Allah menangis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana orang yang melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan iza sholat, ya, ketika Nabi Muhammad mendirikan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang sholat itu berada di dalam kebenaran? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang, bukan yang melarang, ya, yang dilarang maksudnya Nabi Muhammad ini berada di dalam kebenaran? Bagaimana pendapatmu yang ketika orang dilarang sholat padahal yang dilarang itu dalam kebenaran? Au amara bit taqwa, atau orang yang dilarang, ya, sementara yang dilarang ini memerintahkan untuk bertakwa Nabi Muhammad. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang ini justru yang berdusta dan berpaling? Siapa? Abu Jahal. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Allah Maha mengetahui dan Maha melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, melarang-larang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditarik katanya ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Fal yad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya. Ya, ini Abu Jahal memanggil teman-temannya. Sana ada Zaba, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ya, nanti Allah memanggil malaikat Zabaniyah. Nanti di sana di akhirat enggak ada yang bisa menolong siapapun, ya, kecuali Allah yang memberikan pertolongan. Enggak ada. Yauma la zilla illa zillu. Tidak ada yang bisa menaungi seseorang kecuali naungan Allah.
Walaupun kita berteriak-teriak minta pertolongan kepada kawan kita satu pun kagak ada yang bisa menolong kita. Ya. Bahkan dikasih malaikat zabaniyah, malaikat yang tukang mengazab. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Ya. Jangan patuh kepada selain Allah. Cuma Allah yang wajib kita patuhi. Karena itu sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Nah, di sini ada yang namanya ayat tilawah, Bu. Ketika kita mendengar wasjud waqtarib, maka kita tundukkan kepala untuk sujud kepada Allah. Kita katakan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi Ibu Haji Ramlan ya, yang pertanyaan keduanya, kenapa manusia kalau sudah kaya itu jadi lupa diri ya. Biasanya manusia kalau sudah diuji dengan harta mereka jadi sombong. Sombong itu ya pongkol dari segala kejahatan. Iblis udah ada di surga, dikeluarin kenapa? Sombong. Karena sombong. Ya makanya kalau kita dikasih harta kita bersyukur, bukan kita sombong. Ya jangan sampai kita celaka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat diri saya dan ibu-ibu semuanya, tidak seperti apa yang dianjurkan oleh Abu Jahal yang melarang orang sholat, yang melarang orang ngaji, melarang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasibnya seperti Abu Jahal. Mau diapain? Ditarik ubun-ubunnya. Kita jadi orang kaya yang masuk surga, karena orang kaya ini masuk surganya bisa lebih dulu ketika dia bisa menolong orang yang belajar dan mengajar, karena tidak ada kebaikan daripada yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf ya, saya bawa saudara saya tuh tinggal di belakang. Gua rame-ramean ya Bu. Iya. Apa-apa Bu. Orang duduk doang.